Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexia Stelata Arianingsih, SSI MPD. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan bagaimana saya mencoba meningkatkan pemahaman siswa dalam menuliskan reaksi yang terjadi di dalam suatu sel elektrolisis dalam mata pelajaran kimia di kelas 12. Belajar kimia akan dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran kimia dapat tercapai. Pembelajaran kimia dilakukan dengan memberikan metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap materi. Hal ini dikarenakan pada tiap-tiap materi dalam kimia memiliki karakteristik tersendiri. Pada pembelajaran kimia di kelas 12, salah satu materi yang dipelajari adalah tentang sel elektrolisis. Pada materi sel elektrolisis ini, siswa dituntut agar bisa menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Untuk dapat menuliskan reaksi di anoda dan di katoda, ada beberapa aturan penulisan yang harus dihafalkan oleh siswa agar dapat menuliskan reaksi di anoda dan di katoda ini dengan tepat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi saya sebagai guru kimia untuk dapat menemukan metode yang tepat dalam pembelajaran kimia pada materi sel elektrolisis. Setelah mempelajari aturan-aturan dalam penulisan reaksi yang terjadi di dalam suatu sel elektrolisis, sebagian besar siswa yang saya ajar mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh aturan yang ada dalam dan menerapkannya dalam penulisan reaksi di anoda dan di katoda. Sedangkan materi sel elektrolisis ini merupakan materi prasyarat yang harus dipahami oleh siswa agar dapat melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hukum Faraday. Kenapa? Karena untuk dapat mengerjakan soal-soal hukum Faraday, seorang siswa harus bisa menuliskan reaksi elektrolisisnya terlebih dahulu. Hal ini membuat saya sebagai guru harus menemukan metode yang tepat agar siswa mampu memahami dengan baik materi sel elektrolisis. Ada beberapa alternatif yang harus dilakukan oleh seorang guru kimia supaya dapat memecahkan masalah yang saya hadapi tersebut. Masalah tersebut merupakan masalah yang sangat penting karena siswa saya mengalami kesulitan dalam memahami aturan penulisan sel elektrolisis, penulisan reaksi pada sel elektrolisis. Maka saya melakukan beberapa langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, saya mencoba membuat diagram tentang aturan penulisan reaksi di anoda dan di katoda pada suatu sel elektrolisis untuk mempermudah siswa dalam memahami dan mengaplikasikannya untuk dapat menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Dengan menggunakan diagram tersebut, harapan saya siswa akan lebih mudah mengingat aturan-aturan tersebut. Yang kedua, saya menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran materi sel elektrolisis, sehingga siswa dapat secara langsung mengamati proses yang terjadi pada elektrolisis suatu larutan, baik di anoda maupun di katoda. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa yang kemudian memotivasi siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang penulisan reaksi kimia yang terjadi selama proses elektrolisis, baik di anoda maupun di katoda. Hasil yang saya dapatkan adalah meningkatnya minat dan aktivitas siswa dalam pembelajaran kimia pada materi sel elektrolisis, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami aturan penulisan reaksi elektrolisis
yang terjadi di anoda dan di katoda. Minat dan aktivitas siswa ini meningkat karena mereka menggunakan diagram aturan penulisan reaksi di anoda dan di katoda yang lebih simpel dan lebih mudah untuk diingat. Pembelajaran kimia juga berlangsung lebih menyenangkan dengan menggunakan metode eksperimen. Karena dengan metode eksperimen ini, siswa dapat dengan langsung mengamati proses reaksi elektrolisis yang terjadi pada suatu larutan. Saya mengambil rujukan penyelesaian masalah ini dari salah satu link yang ada yang berisi tentang pengaruh metode eksperimen terhadap peningkatan aktivitas belajar dan penguasaan konsep dan ilmu. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.